Ya, Bapak Ibu semuanya, suara saya apakah sudah aman semua ya? Aman-aman, Kak. Oke. Ini gimana nih kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik, Alhamdulillah alhamdulillah baik. baik. Oke, baik semuanya ya. Baik. Ya, luar biasa. Semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan ya, supaya kegiatan kita juga lancar begitu. Oke, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas terkait podcast isu kontemporer dengan tema AI dan literasi mahasiswa. Apakah menjadi ancaman atau peluang? Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai ya, saya mau membuat pertanyaan yang lebih singkat nih. Eh, di sini, detik ini ya, apakah Bapak Ibu ada yang belum pernah membuka AI sama sekali? Oke. Saya mau angkat tangan tapi bohong kayaknya Mbak kalau bilang saya tuh nggak pernah pakai AI. Nah kan, berarti selama kita bekerja ini ya, baik kita sebagai tenaga kependidikan ataupun dosen gitu kan, kita kan yang paling dekat dengan mahasiswa gitu kan, aja sudah pasti pernah ya, paling nggak minimal sekali aja itu membuka tentang AI. Apalagi mahasiswa kita, pasti dia juga udah tahu teknologi tentang AI. Kalau masih sekarang itu Bu, bukan buku dulu yang dibuka, tapi AI dulu. Kalau buku itu belakangan, kalau diingat lagi. Iya, kalau ingat ya Bu ya. Oke, ini Pak Randy nih sebagai tenaga kependidikan yang bekerja di perpustakaan. Masih ada nggak sih Pak mahasiswa yang menanyakan, misalkan buku ekonomi ada di rak berapa Pak? Gitu. Oh ya, jelasnya ada, Bu, masih ada gitu. Tapi biasanya nanyanya sambil pegang HP gitu. Pak, ini kata AI begini, bukunya ada nggak kira-kira? Seperti itu. Wah, AI sekarang jadi referensi pembuka ya Pak ya. Bahkan mereka aja dengan menggunakan handphonenya dia aja udah langsung bisa mencari apa yang sedang dia cari gitu. Atau sekarang ini ya bisa jadi menjadi jawaban final, Bu. Ya, Jadi nah nggak itu usah dia. di cross check lagi ke buku, langsung copy paste ke jawaban, udah langsung dikumpul. Nah, iya benar, setuju banget sama Bu Mutiara. Jadi memang ini juga saya berpikir gitu ya, kalau ini lagi dibantu atau malah lagi dibanja dengan adanya AI gitu. Dan jujur saja ya, sobat podcast semuanya, kalau sekarang misalkan sudah menuju tengah malam dan tugas deadline menumpuk gitu. Nah, pasti AI yang ada di depan mata kita, siapa yang punya iman yang kuat gitu untuk nggak menggunakan AI zaman sekarang gitu. Kayaknya nggak ada yang kuat sih, Bu. Kayaknya. Kalau nggak dianya memang masih ada waktu ya. Iya, betul. Apalagi kalau misal besok udah deadline gitu ya, udah pasti iman kita Hmm. langsung goyah. Pasti kita minta bantuan AI untuk mengerjakannya gitu. Nah, dari obrolan receh ya, tapi ini jujur, jujur aja ini kelihatan ya bahwasanya AI itu bukan cuma alat ya, tapi sudah menjadi bagian dari keseharian kita semuanya. Apalagi dari mahasiswa, pasti sebagai mahasiswa, itu pun mereka juga akan terbantu dengan adanya. Dan dari sinilah obrolan terkait podcast isu kontemporer itu kita bisa eh, bisa kita diskusikan. Oke. Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast isu kontemporer. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi serius tentang AI dan literasi mahasiswa. Di mana apakah AI itu menjadi ancaman atau peluang? Nah, bukan buat menyalahkan, bukan buat untuk sok suci, tapi buat sama-sama paham aja. Nah, biar obrolannya nggak cuma dari satu sudut pandang, hari ini saya ditemani oleh 4 narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Dan justru itu yang bikin diskusi kita makin kaya. Oke, yang pertama ada Ibu Marcella sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pratama dari Politeknik Manado. Bisa disapa Ibu Marcella. Hai, halo. Oke, halo Bu Marcella.
Oke, selanjutnya Bu Marita sebagai dosen dari Universitas Negeri Manado. Halo Bu Marita. Halo, halo Kak. Selamat Oke, sore. sore Bu Marita. Oke, kemudian ada Pak Randy sebagai pustakawan ahli pertama dari Universitas Timor. Halo Pak Randy. Halo semuanya. Oke, baik. Dan yang terakhir ada Ibu Mutiara sebagai dosen dari Universitas Bengkulu. Halo Ibu Mutiara. Halo, hai semua. Oke, terima kasih sudah hadir Ibu dan Bapak. Oke, mungkin saya memulai ke Bu Marcella terlebih dahulu ya. Dari keseharian Ibu ketemu mahasiswa, apa sih fenomena AI yang paling kelihatan sekarang, Bu? Yang paling kelihatan gitu mahasiswa sekarang kayak terlalu rapi gitu. Maksudnya tulisannya sudah bagus, bahasanya sudah bahasa yang tinggi, strukturnya sudah sempurna itu. Tapi kalau kita tanya ini maksudnya apa? Jauhnya atau nggak tahu lah nggak jelas. Iya, sering seperti itu ya, Bu ya. Sering-sering dan ini bukan soal mahasiswa malas ya sebenarnya mereka cuma mungkin ya merasa yang penting tugas saya selesai tugas saya jadi gitu loh padahal proses berpikir masih belum jalan. Nah, di titik ini kita masuk ke pertanyaan penting nih. Kenapa ini perlu kita seriuskan? Gitu. Oke, menurut Bu Marita, kenapa fenomena, fenomena ini nggak bisa dianggap sepele, Bu? Oke, mungkin karena itu harusnya melelahkan ya secara intelektual. Kalau semua dipermudah, mahasiswa kayaknya kehilangan momen penting ya, bingung, salah, terus kemudian paham gitu. Kalau AI membuat hasil cepat, tapi pemahamannya kan belum tentu ada. Nah, kalau ini dibiarkan, diskusi kelasnya jadi sepi, mahasiswanya juga jadi pasif gitu kan. Jadi kayaknya Iya, kurang benar. boring gitu. Mm-mm. Jadi ini yang sering bikin dosen juga nanya gitu ya. Ini nih sebenarnya tugas siapa? Tugas mahasiswa apa tugasnya AI gitu? Nah, ya itu dia. Oke, selanjutnya kita geser ke sedikit pertanyaan terkait dampaknya gitu ya. Oke, menurut Pak Randy nih, siapa sih sebenarnya yang paling kena dampak dari penggunaan AI ini, Pak? Ya, jelasnya mahasiswa karena mereka sedang membentuk kebiasaan pola berpikir gitu, Bu ya. Karena sejak awal terbiasa secara instan, nanti akan sulit membangun literasi informasi, seperti mencari, menilai, dan mengelola sumber informasi tersebut gitu. Di perpustakaan juga saya sering lihat mahasiswa langsung percaya gitu sama jawaban AI. Kan padahal belum tentu benar gitu kan dengan sesuai konteks yang ia cari. Oke, jadi kayak seolah-olah asal jawab gitu ya, Pak ya? Ya, dan itu perlu harus diluruskan memang gitu. Iya, benar-benar. Saya juga setuju itu, Pak. Oke, mungkin lanjut ke Bu Mutiara nih. Menurut Ibu nih, ini biasanya muncul karena situasi yang seperti apa ya, Bu ya? Jadi kalau ditanya munculnya dalam situasi seperti apa ya semua kegiatan perkuliahan sepertinya sudah terkena sindrom AI semua di dalam kehidupan mahasiswa ya. Baik tugas rumah, diskusi online, bahkan refleksi pribadi. Bahkan ketika kita di kelas kita bertanya misalnya menurut kamu bagaimana kalau saya kan dosen hukum ya. Bagaimana kasus yang terjadi mengenai KUHP nasional yang baru disahkan. Mereka akan mencari terlebih dahulu itu di AI selang 1 menit baru bisa menjawab. Dan itu kan kalau kita sebagai dosen ya pasti ketahuan ya. Kita pasti tahu mana mana kalimat yang dari AI, mana kalimat yang dari Google itu kita pasti paham lah. Itu. Jadi permasalahannya adalah sebenarnya ya, karena mahasiswa merasa itu bukan pelanggaran. Mahasiswa merasa AI merupakan literasi. Oke, kita mengakui AI menjadi salah satu literasi. Tapi dalam hal ini perlu adanya literasi etika akademik. Nah, ini yang belum ada sepertinya ya. Ya, menarik ini. Ada tanda kutip sindrom AI gitu. Jadi merasa aman, padahal sebenarnya belum tentu. Apakah itu informasi yang didapatkan dari AI itu valid atau enggak? Seperti itu. Betul. Betul, betul. Oke, benar. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang benar. Nah, selanjutnya masuk ke Bu Marcella nih.
menurut Ibu nih, idealnya AI itu dipakainya seperti apa ya, Bu ya? Nah, harusnya itu idealnya AI itu ya dipakai ya mungkin sebagai asisten mungkin ya, bukan sebagai pengganti. Bantu kita memahami konsep atau menyusun ide, tapi ya balik lagi keputusannya harusnya tetap dari mahasiswa atau dari kita sendiri. Kalau AI Iya. sudah berpikir menggantikan mahasiswa ya di situ masalahnya. Ya, oke. Ini kita sepakat bahwasanya AI itu nggak bisa ditolak ya. Mau nggak mau, teknologi itu masuk sudah apa ya istilahnya. Kita juga harus belajar untuk mengadopsi, yang mana kita juga tidak boleh antisipasi dengan adanya teknologi itu seperti itu. Nah, bukan dengan marah-marah, bukan juga dengan larangan yang saklek gitu ya, tapi dengan membekali mahasiswa supaya nggak gampang ketipu nantinya. Nah, menurut Pak Randy nih, sebagai pustakawan yang setiap hari pasti akan ketemu mahasiswa di dunia nyata, bukan cuma di slide atau kebijakan. Menurut Pak Randy, langkah paling penting itu menurut Bapak apa ya, Pak? Ya, kalau dari saya sendiri itu kuncinya pada di literasi informasi, Bu. Dan literasi itu dimulai dari satu sikap yang sering disalahpahami, yaitu ragu. Oh ya, benar. Ragu ya, tanda tanda kutipnya di sini ragu ya. Biasanya mahasiswa malah disuruh untuk yakin ya, Pak ya. Nah, ini yang saya maksud itu ragu itu bukan ragu pada diri sendiri gitu, Bu. Melainkan ragu pada informasinya. Di akademik, ragu itu sehat. Kalau mahasiswa langsung percaya semua jawaban AI, di situ justru masalahnya nantinya. Nah, ada salah satu contoh kasus gitu, Bu ya. Seorang mahasiswa mencantumkan jurnal yang kelihatannya seolah-olah ilmiah gitu kan dengan judul akademik bla 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 bla, nama penulisnya ada, tahunnya lengkap gitu kan. Tapi setelah saya cek di database ternyata jurnalnya itu nggak ada. Nah, benar Ibu. Jadi yang menarik mahasiswa itu kaget pas waktu saya kasih tahu gitu kan. Bukan karena niat curangnya memang, tapi karena memang percaya pada apa ya, pada AI gitu secara penuhnya gitu. Nah, disinilah literasi informasi itu krusial. Mahasiswa harus dibiasakan untuk bertanya, ini sumbernya dari mana? Bisa diverifikasi tidak? Relevan nggak dengan konteks saya gitu kan? Jadi saya sebagai pustakawan, tugas saya bukan hanya cuma menunjukkan rak buku gitu kan, tapi juga melatih cara berpikir gitu. Bagaimana menelusuri sumber informasi dengan membedakan jurnal yang kredibel dan abal-abalnya juga. Dan memahami bahwa teknologi secanggih apapun tetap butuh manusia yang kritis. Kalau literasi informasinya kuat, AI justru bisa jadi pintu awal eksplorasi, bukan penentu kebenaran. Gitu. Ya, dan saya izin menambahkan ya, Mbak ya, karena ini memang sangat nyambung dengan literasi etika yang dibicarakan oleh Pak Randy tadi ya. Seringkali mahasiswa itu berpikir bahwa ketika menggunakan AI sudah pasti tidak mencontek teman, berarti aman. Padahal sebenarnya dalam kegiatan akademik, tanggung jawab itu kan melekat pada proses berpikir, bukan hanya hasil akhir. Karena AI itu boleh membantu, oke, kita mengakui bahwa AI itu bisa digunakan sebagai pembantu. Tapi kita perlu meng-cross check ulang. Bahkan banyak sekali temuan-temuan itu, AI itu salah memberikan pasal. Nah, kalau kita kan tahu nih ada kalau di dunia hukum itu ada hakim, ada jaksa, ada lawyer ya. Tidak akan mungkin dong itu bisa digantikan karena kan itu semua seni. Sama mungkin seperti bidang-bidang lain ya, bidang sosial, politik ataupun bahkan sains itu kan tidak bisa diganti gitu. Gitu. Karena hidup ini kan seni kan. Seperti itu. Iya, benar-benar setuju juga nih. Jadi sebenarnya bukan soal teknologinya ya, Bu ya. Betul. AI itu kan netral. Yang tidak netral itu cara kita memanfaatkannya. AI itu bagus, tapi kalau dipakai untuk hal yang justru melemahkan dunia pendidikan ya tidak baik juga. Karena etika akademik kan mengajarkan kita bahwa karya ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual dan moral. Mungkin sama seperti yang dikatakan oleh Mbak Marcella atau Mbak Marita tadi. Ketika tugas itu sudah sempurna, lalu kemudian pas ditanya, pas ujian, mereka nggak tahu ya sama saja toh
Mereka yang rugi, bahkan kampus pun rugi, dunia pendidikan pun rugi. Benar, setuju. Oke, nih Sobat Podcast. Jadi cerita dari Pak Randy dan juga saran-saran dari Bu Mutiara, kita bisa lihat bahwasanya AI itu cepat, tapi literasi yang bikin kita selamat gitu ya. Tanpa literasi informasi dan etika, AI bisa kelihatan pintar, tapi malah bikin mahasiswa kehilangan proses belajarnya. Dan dari sini kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu tentang penanganan kalau penyalahgunaan AI itu sudah terlanjur terjadi gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sudah terlanjur salah, kita harus ngapain? Kayak mungkin bisa dimulai dari Bu Marcella terlebih dahulu. Nah, kalau dari pengalaman saya ya, langkah pertama itu jangan langsung menghakimi ya mungkin. Mungkin banyak mahasiswa yang salah bukan karena sebenarnya ada niat curang atau bagaimana, tapi yang mungkin karena mereka belum tahu, belum paham atau bagaimana batasnya sampai di mana. Nah, makanya yang saya lakukan itu biasanya adalah coba deh kita ajak ngobrol, ditanya mungkin ini kamu dapat dari mana, terus prosesnya seperti apa atau bagaimana yang kira-kira kamu pahami ataupun mungkin bagaimana yang belum kamu pahami. Ya, jadi bukan langsung, oh ini pakai AI ya, gitu ya Bu ya? Ya, itu kan bukan interogasi lah maksudnya. Nah kan kalau mahasiswa langsung merasa kayak diserang ya mungkin akan muncul defensif atau bukan refleksi gitu. Padahal sebenarnya kan tujuan kita bukan mencari siapa yang salah di sini, tapi mungkin membantu mereka supaya ya sadar gitu loh. Oke, mungkin dari Bu Nah, Marcella juga ada contoh konkretnya Bu? mungkin kalau contoh konkret di lapangan itu saya itu pernah ketemu mahasiswa gitu loh, yang jawabannya kan sangat rapi. Tapi pas ditanya lagi, jelas coba deh kamu jelaskan. Dia bilang jujur, Bu, saya pakai AI karena bingung katanya mau mulai dari mana. Nah, dari situ kan kita bisa kelihatan kan masalahnya sebenarnya bukan malas, tapi tidak punya strategi belajar aja. Kalau langsung mungkin kita hukum ya yang ada mereka mungkin jadi tertekan, mungkin terjadi makin takut kalau mau bertanya. Menurut Bu Marita lagi, dari sisi dosen di ruang kelas, penanganan seperti apa yang menurut Ibu paling efektif nih? Oke, saya sepakat sih sama Marcella. Jadi penanganan itu kan nggak harus mendidik ya, bukan sekedar memberi efek jera. Biasanya kita nggak langsung ngasih menggugurkan nilai gitu kan. Biasanya saya kasih kesempatan untuk mahasiswa merevisi tugasnya, terus mempresentasikan ulang dengan gaya bahasanya sendiri, kemudian menulis refleksi tentang proses belajarnya bagaimana, kayak gitu aja. Iya, wah ini juga terasa lebih capek ya Bu ya. Tapi capeknya capek untuk mikir gitu ya. Kita lebih mengarahkan mahasiswa untuk ada prosesnya untuk mengerti gitu ya Bu ya. Iya, iya, betul-betul. Justru itu sih proses belajarnya itu. Kalau mahasiswa bisa jelasin ulang dengan kalimatnya sendiri kan, berarti dia benar-benar paham ya apa yang dia tulis, apa yang dia pahami gitu. Tapi kalau belum bisa kan berarti memang masih perlu dibimbing mahasiswanya itu. Paling penting itu mahasiswa merasa bahwa kesalahan itu bukan akhir dari segalanya gitu, tapi bagian dari proses akademik. Kalau penanganannya itu terlalu keras, mahasiswa mungkin patuh tapi dia nggak belajar. Nah, oke Sobat Podcast, dari obrolan kita hari ini, benang merahnya sangat jelas ya. Bahwasanya AI ini netral sebenarnya. Bisa jadi sahabat belajar atau jadi jalan pintas yang malah berbahaya. Semua tergantung cara kita menggunakannya. Terima kasih untuk Bu Marcella, Bu Marita, Pak Randy, dan juga Bu Mutiara. Terima kasih juga untuk Sobat Podcast yang sudah mendengarkan sampai akhir video kita pada hari ini. Pamit undur diri ya. Sampai jumpa di podcast isu kontemporer berikutnya. Tetap kritis, tetap jujur, dan tetap waras di tengah teknologi. Terima kasih. Sampai jumpa.